Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik teman-teman, pada materi 4 ini kita akan mempelajari dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Jadi kemarin kita sudah sampai ke Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ya. Wahyu pertama, kemudian juga ada wahyu-wahyu berikutnya. Intinya Rasulullah harus mulai berdakwah tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu merasa sangat senang ya. Allah berikan ketenangan, kesenangan ketika mendapatkan wahyu dan insya Allah dari wahyu tersebut Rasulullah siap menerima untuk tugasnya mendakwahkan Islam kepada orang-orang. Namun tentu saja dakwah ini merupakan dakwah yang asing di tengah masyarakatnya. Makanya kenapa teman-teman ketika berdakwah Rasulullah tidak mungkin frontal ya. Bayangin teman-teman ya, di tengah ibu kota saat itu, kota Makkah ya, pusat keramaian, pusat perdagangan, pusat peradaban Jazirah Arab, yang mana satu antero Jazirah Arab kesyirikan ya, Mekah juga pusat perdagangan, ya pusat-pusat berhala. Bagaimana kalau Rasulullah berdakwah tiba-tiba bilang berhala-berhala itu semua bukanlah Tuhan gitu kan, tidak bisa disembah. Nah, mungkin nanti orang-orang Quraisy khawatir, panik, jangan-jangan nanti kota Mekah sepi ya, perdagangan tidak lancar, status mereka sebagai bangsawan di Jazirah Arab terancam dan seterusnya. Intinya orang-orang kaya, orang-orang tua itu takut akan perubahan ya. Faktornya banyak untuk menolak dakwah. Rasulullah sangat memahami itu, maka Rasulullah tidak mau memulai dakwah frontal dulu. Mulai dakwah Rasulullah itu sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Bayangkan teman-teman, 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Rasulullah total berdakwah 13 tahun di kota Mekah, kurang lebih 10 atau ya 10 tahun ya di kota Madinah. Koreksi saya kalau saya salah teman-teman ya. Kurang lebih segitu ya, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ternyata 3 tahun pertama dipakai untuk sembunyi-sembunyi teman-teman ya. Dicari siapa ini kira-kira orang-orang yang kalau didakwahi tidak melawan ya, tapi langsung menerima. Maka nanti dakwah itu kita tahu yang masuk Islam pertama itu dari istrinya dulu, dari Khadijah ya. Khadijah ketika melihat Rasulullah panik, akhirnya Rasulullah bercerita, Khadijah pun akhirnya bingung harus diapain. Khadijah bawa ke Warokoh bin Naufal, ternyata Warokoh membenarkan, maka Khadijah pun ikut membenarkan. Kemudian nanti ada sepupu Rasulullah ya. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib teman-teman, dulu Abu Thalib itu paman Rasulullah itu kan miskin ya, walaupun sebagai kepala suku di kota Mekah, tetapi secara perekonomian dia miskin. Punya anak, anaknya itu ada setidaknya 3 laki-laki ya. Ada Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib, satu lagi itu ada, siapa itu namanya kok saya lupa, satu lagi saya agak lupa namanya. Nah, intinya Rasulullah dan, keluarga, Bani Hashim bermusyawarah akhirnya sepakat bahwa Abu Thalib harus ditolong ya. Maka, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Ja'far diasuh oleh Abbas ya, paman Rasulullah yang lain, nanti, Abu Thalib merawat anak satunya yang terakhir gitu kan, yang pertama maaf, anak yang, sulungnya gitu dirawat oleh Abu Thalib. Jadi, bentuk pertolongan kita pada keluarga kita yang tidak mampu adalah dengan kita merawat anak-anaknya ya, tentu dengan seizinnya jangan dirampas gitu aja. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya keluarga, ya punya saudara, barangkali mereka tidak mampu, sedangkan kita ternyata mampu, silahkan boleh merawat, saudara anak mereka di dalam naungan nafkah kita, di dalam naungan dapur kita ya. Itu kalau kita memang, mampu. Nah, kemudian teman-teman, yang masuk Islam berikutnya adalah Zaid bin Harithah ya. Zaid itu dulu, budak hadiah dari Khadijah untuk Rasulullah SAW. Ini Zaid ini anak kepala suku yang kalah perang, kemudian Zaidnya dirampas dan dijual sebagai budak. Zaid
akhirnya menjadi budak Rasulullah, namun Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, ya. Dan ketika Zaid nanti dijemput oleh bapaknya Harisah, ternyata Zaid menolak ya, "Enggak, saya mau bersama dengan Rasulullah SAW saja." Saking cintanya Zaid pada Rasulullah ya, bahkan bapaknya sendiri ditolak gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, bahkan kepada budak ya, teman-teman kalau misalkan kepada anak ya, kepada siapa teman ya wajar ya, tapi kepada budak yang biasanya budak itu ya kita tahu lah ya zaman dulu disuruh-suruh aja ya, bahkan kalau nakal disiksa budaknya. Ini ternyata budaknya malah sangat mencintai pemiliknya ya, bahkan Zaid pun daripada pulang ya menjadi kepala suku di suku bapaknya, nggak mau, dia malah milih jadi tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya adalah Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Abu Bakar, Masya Allah, dengan bantuan Abu Bakar, dakwah menjadi menyebar cepat. Kan Abu Bakar ini kepala suku ya, kepala suku Bani Taim. Ya, kepala suku Bani Taim, jadi bukan Tamim ya, tapi Taim. Nah, kepala suku Bani Taim ini dia punya jejaring yang luas. Abu Bakar terkenal sangat kaya, jejaringnya luas. Maka nanti Abu Bakar langsung melanjutkan dakwah Rasulullah seketika juga gitu ya. Siapa yang dikejar itu tentu rekan-rekannya Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Teman-teman bayangkan ketika Rasulullah punya sahabat, ketika Rasulullah berdakwah, sahabatnya langsung setuju dan ikut menyebarkan. Dan nanti ketika Rasulullah menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dia masuk surga, dia masuk surga, dia masuk surga. Ternyata ya kurang lebih 5 dari 10 itu, ini ya Utsman 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 dari 10 itu adalah yang dibawa oleh Abu Bakar. Jadi Masya Allah Abu Bakar memang jasanya luas ya. Kenapa? Karena Islamnya mereka, pahalanya buat siapa? Pahalanya untuk Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mendakwahi mereka waktu pertama. Makanya teman-teman, memang kita sebagai influencer ya, sebagai, yang, bikin tren ya, sebagai trendsetter itu harus membawa tren yang pada ya tren yang baik ya. Ketika kita mengajak orang pada kemaksiatan, kepada dosa, kepada hal yang sia-sia, aduh jangan sampai nanti, malah berlanjut jadi kita dapat getahnya di akhirat ya. Tapi kalau kita membawa kepada kebaikan, wah Masya Allah. Teman-teman, kalau misalkan, bismillah dari cerita Sirah Nabawiyah ini teman-teman ternyata semakin semangat mendapatkan dakwah Islam, Masya Allah ya, yang besar pahalanya di antaranya adalah tentu Rasulullah SAW sebagai yang punya cerita, juga nanti, yang bikin buku ini Sirah Nabawiyah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan seterusnya yang menyampaikan kepada kita semua. Makanya teman-teman ya, selalu berusaha untuk mengajak pada kebaikan. Baik, lanjut lagi. Di antara orang lain yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, dan seterusnya banyak ya. Nah, selama 3 tahun pertama, kurang lebih ada 40 orang yang masuk Islam ya. Jadi teman-teman 3 tahun dapat 40 orang itu adalah prestasi besar ya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Rasulullah teman-teman ya. Rasulullah 3 tahun dapat 40 orang ya anggota dari dakwah Islam pada saat itu. Jadi memang merintis sesuatu itu memang tidak mudah ya. Rasulullah saja yang dibimbing wahyu, akhlaknya sempurna, 3 tahun dapat 40 orang. Siapa kita kalau ingin merintis dakwah, merintis sesuatu tiba-tiba langsung setar membahana gitu ya, langsung banyak follower-nya itu memang, tidak semudah itu ya. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut, bagaimana ini. Nah, ini salah satu ayat ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira saya langsung baca artinya saja karena waktu kita terbatas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, selama-lamanya mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dalikal fauzul azim. Quran surat At-Taubah ayat 100 ya.
Jadi merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, teman-teman ketika dakwah sembunyi-sembunyi, sebenarnya situasi relatif aman ya, relatif kondusif, nggak ada permusuhan, nggak ada ancaman, nggak ada apa. Jadi 3 tahun dakwah itu walaupun sembunyi-sembunyi ya, tetapi tidak mendapatkan permusuhan. Jadi enak gitu, nggak dapat siksaan, nggak dapat kebencian orang ya. Nah, makanya ini memang, salah satu strategi Rasulullah ya. Jadi, start-nya itu dari hal yang mudah dulu ya, dari yang sembunyi-sembunyi dulu. Dan memang teman-teman, sebenarnya bisa aja kan Rasulullah dari awal langsung jeng-jeng, langsung, terbuka ya, langsung frontal ke mana-mana, langsung kampanye, langsung, apa namanya itu, membumi ya, langsung ke mana-mana jadi viral. Tapi Rasulullah ternyata sembunyi-sembunyi dulu. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa Rasulullah itu dakwahnya untuk kita ikuti sebagai umatnya. Rasulullah itu ternyata ketika berdakwah logis banget langkah-langkahnya tuh. Kita sebagai umatnya sehingga dengan mudah insya Allah bisa mengikutinya ya. Rasulullah mulai dakwah sembunyi-sembunyi, kita pun insya Allah bisa ketika dakwah, mendapati kesulitan mulai dari sembunyi-sembunyi dulu. Begitu teman-teman ya. Jadi memang Allah itu sengaja mengutus utusannya itu dalam bentuk manusia ya, dan tidak jebret langsung muncul banyak keajaiban, tetapi banyak, langkah-langkah itu yang sangat logis ya, sangat mudah, bukan mudah, sangat jelas untuk kita ikuti sebagai umatnya, begitu teman-teman ya. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di 3 tahun pertama, ya, ayat-ayatnya itu biasanya masih pendek-pendek, ya, kemudian juga banyak kisah-kisahnya, ya. Kemudian itu, menunjukkan, kisah-kisah umat terdahulu terutama, contohnya misalkan kisah Nabi, Musa, teman-teman ya. Di sana dijelaskan bahwa, Nabi Musa itu juga dakwah, dari awal penuh dengan kesulitan ya, penuh dengan kesusahan, ya nanti akhirnya ketika berputus apa bukan berputus ya, ketika di ujung jalan ya, di pinggir Laut Merah, tidak bisa apa-apa, sudah di ujung tentara, Firaun, maka Nabi Musa mendapatkan pertolongan yang hebat dan Allah menangkan. Nah, begitu pula dengan, sahabat Rasulullah ya, ketika ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah, maka mereka pun mengerti, oh iya dakwah sembunyi-sembunyi seperti ini sementara gitu kan. Nanti akan ada masanya dakwah terbuka, kita harus berjuang sebagaimana Nabi Musa berjuang. Kita harus nanti, ya itu ya, penuh pengorbanan. Makanya mereka selama 3 tahun itu mentalnya disiapkan dulu bahwa ini awal yang mudah ya, tetapi ke depan akan penuh dengan pengorbanan, harus siap-siap. Namun pada akhirnya akan menang sebagaimana nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu juga menang. Makanya ini teman-teman ya, gemblengan mental ya dari awal ya, sudah, diterima oleh as-sabiqunal awwalun ya. Dan ketika tadi dakwah sembunyi-sembunyi memang orang-orang Quraisy pun tidak peduli ya, bagi mereka, apa yang Rasulullah lakukan itu tidak mengancam mereka, tidak mengancam keberadaan mereka. Beritanya walaupun desas-desusnya sudah terdengar ya sekota Mekah, tetapi ya udahlah, mungkin Rasulullah nanti akan berhenti, mungkin Rasulullah nanti akan, seperti apa ya, toh pengikutnya juga sedikit segitu-gitu aja, cuma 40 orang ya, nggak ya bukan hal yang, mengancam lah intinya. Dan berat juga kalau mau frontal ke Rasulullah. Pertama Rasulullah itu, apa, dilindungi langsung oleh Abu Thalib ya, pimpinan kota Mekah saat itu. Nggak mungkin Rasulullah, di apa namanya, dilabrak gitu aja, nggak mungkin ya. Dan Rasulullah juga terkenal orang mulia ya, wibawanya tinggi sekali teman-teman. Ketika ketemu Rasulullah, orang tuh langsung merasa, segan ya. Jadi, mereka nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan Rasulullah SAW. Ya udah akhirnya, mereka nggak mau cari ribut, berlalu begitu saja selama 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, namun situasi tentu berubah ketika dakwah mulai terang-terangan. Gimana? Setelah 3 tahun maka Allah pun berfirman ya pada Rasulullah SAW di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang, kutipannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah langsung, wah sudah tidak bisa dakwah sembunyi-sembunyi nih.
Kalau dakwah ke kerabat berarti dakwah ke Quraisy, kepada Bani Hashim gitu kan. Nah, yang mana Bani Hashim ini walaupun satu suku, tetapi kan pendapatnya beda-beda dan rasanya mungkin nggak semua nerima gitu aja. Nah, akhirnya Rasulullah cari nih ke suku ke kabilahnya yang terdekat dari Quraisy, yaitu Bani Hashim ya dan Bani Al-Muthalib ya, Bani Hashim ya dan Bani Al-Muthalib. Bani Hashim kita sudah pernah cerita ya. Hashim sudah pernah kita cerita dulu yang wafat di Syam. Akhirnya juga Al-Muthalib juga sudah kita ceritakan ya, dari siapa namanya yang ngasuh Abdul Muthalib ya, dulu pernah kita ceritakan yang ikut Surah Nabawiyah sesi 2 berarti ya. Nah, kita lanjut lagi. Ketika diundang jamuan ya masuk ke dalam rumah Rasulullah, diundang makan-makan, sederhana acaranya adalah makan-makan ya. Maka ketika Rasulullah sudah ngundang makan-makan, Rasulullah siap berbicara. Ketika Rasulullah mau bicara, ternyata Abu Lahab langsung mengisi pembicaraan, menyela ya, dan mencegah Rasulullah berbicara. Intinya Abu Lahab berkata bahwa hati-hati, jangan memperingatkan Rasulullah, jangan menganut agama baru ya, dan juga jangan menyebabkan permusuhan yang menyebabkan seluruh Quraisy tidak bisa melindungi Rasulullah untuk melawan seluruh bangsa Arab gitu teman-teman ya. Jadi Abu Lahab ingin status quo itu berjalan. Abu Lahab melihat bahwa bangsa Arab menghormati Quraisy ya dengan agamanya yang sekarang ya, dengan statusnya yang sekarang. Kalau Rasulullah membuat satu hal yang seperti ini, niscaya Quraisy akan menyerang, niscaya bangsa Arab akan menyerang Quraisy ya, dan ini akan menjadi petaka bagi Quraisy, itu bagi pandangan Abu Lahab. Rasulullah akhirnya diam ya, mau ngomong tapi nggak bisa bicara karena langsung disela ya, langsung Abu Lahab yang malah mengisi acara. Akhirnya selesai undangan makan-makan itu pun selesai, yang tamu pun pulang ya. Akhirnya kemudian waktu Rasulullah cari waktu dan akhirnya mengundang lagi ya. Jadi Rasulullah tidak putus asa teman-teman. Ayo belajar dari Rasulullah ya. Gagal sekali, coba lagi. Nah, Rasulullah pun mengundang lagi dan akhirnya tidak memberikan kesempatan Abu Lahab untuk mencela ya. Tidak memberikan kesempatan Abu Lahab untuk menyela ya, menyela ya, menyela ya. Oke. Nah, akhirnya Rasulullah pun menyampaikan bahwa ya dirinya sudah diangkat menjadi utusan Allah, yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan inti pesannya adalah tidak menyembah Tuhan selain Allah ya, menjelaskan bahwa adanya hari kebangkitan, surga dan neraka. Belum yang lain memberikan tanggapan, Abu Thalib langsung bersuara, langsung membela bahwa apa saja yang akan dilakukan oleh Rasulullah sebagai suku ya, sebagai suku Bani Hashim, maka Abu Thalib akan membelanya, mendukungnya dan melindunginya. Namun Abu Thalib juga menegaskan bahwa dia tidak mau meninggalkan agama ayahnya ya. Jadi Abu Thalib dari awal bilang saya mau bela tetapi tidak mau meninggalkan agama ayahnya ya. Abu Thalib ingin menjadi anak yang berbakti pada Abdul Muthalib ya. Ini teman-teman ya, dibukanya ditarik. Oke. Nah, Abu Thalib tidak ingin berdurhaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Thalib tidak ingin durhaka pada ayahnya Abdul Muthalib. Ya, nah ini teman-teman agak bahaya ya, kalau misalkan ada anak yang ngikut orang tua gitu aja meskipun orang tuanya jatuh pada kesalahan. Nggak boleh gitu ya. Kita sebagai anak tetap berbakti, ya, tetap berbuat baik, tetap hormat. Tapi kalau orang tua melakukan kesalahan, ya kalau bisa kita ingatkan orang tua kita dan tidak kita lakukan kesalahannya, tidak kita ulangi ya. Kalau Abu Thalib di sini karena sifatnya nggak enakan, nah ini teman-teman ya, kadang sifat gak enakan juga nyusahin ya, dan gak enakannya Abu Thalib juga fatal ya. Abu Thalib tidak jadi masuk surga, nantinya masuk neraka yang paling ringan, tetap aja neraka ya, seringan-ringannya neraka, kepalanya mendidih ya, kalau dikasih sendal dari neraka kepalanya mendidih. Oke, kita lanjut. Rasulullah merasa baikan dengan perlindungan Abu Thalib, namun tadi Abu Lahab lagi-lagi menentangnya dan mendeklarasikan
tidak setujunya gitu kan. Nah, Abu Thalib ini memang teman-teman kok bisa sih Abu Thalib ya melindungi Rasulullah? Yang pertama Abu Thalib memang sayang pada Rasulullah. Yang kedua, ingat prinsip jahiliyah, baik dalam kondisi benar, baik dalam kondisi salah, namanya satu kabilah, satu keluarga harus dibela. Nah, ini teman-teman ya salah satu keuntungan yang dimanfaatkan oleh Rasulullah. Rasulullah bagi Abu Thalib mungkin salah ya, membawa agama yang asing mungkin ya. Bagi Bani Hashim yang tidak mau masuk Islam mungkin salah Rasulullah gitu kan. Tetapi prinsip mereka karena dia satu suku maka tetap harus dibela. Maka di sini Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib semua membela Rasulullah kecuali Abu Lahab ya. Umumnya semua membela Rasulullah kecuali Abu Lahab. Gitu teman-teman ya. Jadi kadang memang Rasulullah itu dapat privilege yang menguntungkan ya. Jadi anak asuhnya kepala suku di kota Mekah. Makanya semua orang segan. Sudah Rasulullahnya berwibawa, Abu Thalibnya pun sangat berwibawa gitu kan. Sebagai kepala suku di kota Mekah. Dan mereka mau apa? Abu Thalib pun tidak masuk Islam ya, masih menyembah berhala. Mereka mau berantem sama Abu Thalib yang padahal belum masuk Islam ya, kalau orang-orang musyriknya gitu kan. Gitu teman-teman ya. Oke, nah Rasulullah setelah senang bahwa Abu Thalib ternyata menyampaikan, menegaskan perlindungannya, nah berarti Rasulullah udah punya backingan nih. Backingannya udah punya sahabat-sahabat ya, tadi kurang lebih 40 orang, kemudian juga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib siap membela Rasulullah. Maka Rasulullah pun sudah mantap untuk menyeru kepada satu kota Mekah. Akhirnya Rasulullah naik ke Bukit Safa, saya tadi nyari gambarnya. Nah ini ya kurang lebih ya Bukit Safa. Nah, gini teman-teman ya, Rasulullah naik ke batu-batu sini dan kemudian mendeklarasikan dakwahnya untuk pertama kali secara umum, teman-teman. Ya. Oke, sampai mana tadi? Nah, Rasulullah naik ke Bukit Safa ya dan siap untuk mendeklarasikan dakwah secara umum. Bukit Safa pada saat itu memang bukit yang dipakai untuk memberikan pengumuman-pengumuman penting, terutama perang ya. Makanya kalau ada orang ya, orang besar naik ke Bukit Safa, orang-orang langsung mengikuti ya. Udah otomatis ya, udah auto ya. Wah, Rasulullah naik ke Bukit Safa. Rasulullah kan orang penting ya, termasuk pembuka ya. Andai Rasulullah tidak membawa ajaran Islam, pemimpin kota Makkah berikutnya diturunkan dari Abu Thalib, ya Rasulullah gitu kan. Jadi memang Rasulullah itu tidak ada keinginan untuk merebut kekuasaan. Teman-teman sebentar ya, saya mau tutup pintu dulu. Oke, kita lanjutkan. Rasulullah tidak ada niat mengambil alih kekuasaan ya. Toh sebenarnya Rasulullah sudah memegang kekuasaan. Tunggu Abu Thalib wafat, kepemimpinan kota Mekah akan pindah kepada Rasulullah dengan sendirinya. Rasulullah tuh udah ibarat pangeran gitu kan. Kalau nggak cari nggak membawa Islam, ini saya sudah jadi pemimpin kota Mekah berikutnya. Jadi tuduhan bahwa Rasulullah itu mencari harta, mencari jabatan, mencari popularisme ya, mencari pengikut dan semacamnya itu mudah sekali kita bantah. Rasulullah itu sudah bukan anak ya, asuhan kepala suku, sudah populer, sudah disenangi oleh masyarakat Mekah karena kejujurannya ya, sudah dapat gelar Al-Amin. Rasulullah tinggal menunggu jadi kepala suku. Tapi tidak, Rasulullah karena membawa ajaran Islam, Rasulullah siap menghadapi semuanya. Ini ada chat apa? Iya, semacam putra mahkota, betul sekali. Nah, Rasulullah sudah mendapatkan backingan dari Abu Thalib naik ke Bukit Safa ya, yang mana Bukit Safa tadi bukit yang penting. Melihat Rasulullah naik, maka orang-orang pun dengan sendirinya naik. Apalagi Rasulullah sudah mengundang banyak orang ya, ayo ke Bukit Safa ada pengumuman penting dan seterusnya. Maka orang-orang pun ribut ya, wah nih ada Rasulullah ada pengumuman penting, ayo ikut semuanya ikut. Rame ya, pada ngikutin Rasulullah, ingin mendengarkan Rasulullah mau bicara apa. Maka Abu Thalib ikut ya, Abu Lahab ikut ya, Bani Hashim, Bani Al-Muthalib ikut dan kabilah-kabilah di kota Mekah juga pada ikut dan akhirnya tibalah Rasulullah untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah orang-orang berkumpul, Rasulullah berteriak,
apakah kalian akan percaya bila aku beritahukan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan kuda yang siap menyerang kalian? Teman-teman, pasukan kuda zaman dulu itu ibarat tank ya zaman sekarang ya. Pasukan kuda itu mungkin kalau di dalam dulu ya di dalam aturan Rasulullah itu bisa dapat harta rampasan perang 3 kali dari pasukan infanteri ya. Nah, jadi pasukan kuda itu pasukan yang sangat berbahaya pada zaman dulu ya. Jadi ketika Rasulullah bilang, apakah kalian akan percaya bila aku mengabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan kuda, berarti pasukan terhebat ya, yang siap menyerang kalian sekarang gitu kan. Maka yang lain pun menyaut ya, intinya kami percaya pada Rasulullah. Mereka memuji Rasulullah ya, bahwa mereka bilang kami tidak mengenalmu kecuali itu adalah kebaikan. Jadi Rasulullah itu tidak punya celah ya. Mereka bingung apa kekurangannya Rasulullah. Maka Rasulullah pun sudah siap ya bahwa mereka yakin percaya, mereka bilang Rasulullah itu terpercaya, maka Rasulullah pun mengumumkan dakwahnya ya bahwa mereka bahwa Rasulullah bilang bahwa meminta mereka untuk melindungi diri mereka dari api neraka ya. Disebutkanlah dakwah Islam ya bahwa lindungilah diri kalian dari api neraka, intinya adalah dengan cara tidak menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kesyirikan ya yang menyembah-menyembah berhala yang selama ini mengakar di kota Mekah itu harus ditinggalkan. Maka mulai kerumunan itu ini ya gaduh ya, terutama Abu Lahab. Langsung Abu Lahab bersuara mencaci maki Rasulullah, "Tabban laka," gitu ya. "Tabban laka," kecelakaanlah bagimu, kecelakaan bagimu. Apakah hanya untuk ini kami semua dipanggil gitu kan. Jadi Abu Lahab dari awal sudah mencela ya, sudah tidak mau menerima ya, padahal Abu Lahab itu pamannya sendiri. Nah, teman-teman gini teman-teman ya, Rasulullah ingat posisinya apa? Posisinya adalah yatim ya, ayahnya sudah meninggal apalagi dari kecil. Ketika dulu ya Bani Hashim itu petingginya adalah Abu Thalib, ada Abu Lahab ya, dan ada Abbas dan lainnya. Maka ketika Abu Lahab pamannya sendiri mencela keponakannya, maka dianggap, oh jangan ikut campur, ini internal keluarga Bani Hashim. Rasulullah aja ketika dakwah, pamannya sendiri yang menolak gitu kan. Kita kan Bani yang lain, kita kan suku kabilah tetangga gitu kan, udah jangan ikut campur rumah tangga kabilah kabilah Bani Hashim. Itu teman-teman ya. Makanya kenapa Abu Lahab itu jadi sandungan yang aduh ya Allah berat banget buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena baru mau dakwah sudah dihalangi oleh pamannya sendiri, dianggap ini sebagai apa namanya itu tadi ya perseteruan rumah tangga kabilah ya, perseteruan internal kabilah Bani Hashim, yang lain nggak mau ikutan. Jadi udah mulai nggak didengar dakwah Rasulullah tuh, udah jangan didengar. Ini pamannya aja nolak, masa kita mau nambah keributan gitu kan. Gitu. Jadi Abu Lahab ini jadi bikin masalah ya. Disinilah ketika Abu Lahab bikin masalah, bikin sandungan yang sangat berat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Masad atau Al-Lahab yang insya Allah kita sudah sering dengar, sudah hafal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi Abu Lahab itu tangannya nunjuk-nunjuk Rasulullah, bahkan katanya juga lempar batu gitu ya. Ini jadi apa ya? Jadi alasan ya bahwa tangan Abu Lahab ini disebutkan duluan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa ya. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Mbaknya ini tasydid teman-teman ya. Jadi jangan sampai dibaca watab, tapi watab. Karena tasydid, sukun dan tasydid digabung jadi ditahan ya qalqalahnya. Oke, kita lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan ya. Terus sayasla nara dzata lahab.
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya, maksudnya istrinya, hammalah. Teman-teman tahu kan hamil ya, hamil itu pembawa, hammalah membawa kayu bakar. Ya, fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini adalah segel apa ya? Segel ahli nerakanya untuk Abu Lahab dan istrinya. Jadi memang ini mengerikan teman-teman ya, ketika Allah mengetahui takdir Abu Lahab sampai mati tidak akan beriman, maka Allah umumkan ya kepada Rasulullah dan kepada Abu Lahabnya langsung bahwa Abu Lahab sampai mati tidak akan beriman ya, dia akan binasa, dia akan masuk neraka bersama istrinya ya, dan benar nanti Abu Lahab meninggal pasca perang Badar, dan istrinya juga nanti meninggal ini ya, ketiban kayu bakar ya. Nanti kayu-kayu berduri yang buat dibakar itu ketika mau dipakai untuk mencelakai Rasulullah ya, ternyata malah ketiban, istrinya akhirnya kepeleset dan ketiban sama kayu-kayunya sendiri, dan akhirnya istrinya meninggal. Ya, jadi dua-duanya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Oke, kita lanjut. Abu Lahab dan istrinya dipastikan tidak mau beriman. Oke, terus. Oke, salah satunya. Nah, Rasulullah akhirnya berikutnya dakwah itu semakin berani ya. Jadi Rasulullah membacakan Quran di khalayak ramai ya. Sholat di Ka'bah di siang hari terang-terangan di hadapan banyak orang ya. Rasulullah pun ke kumpulan satu, ke kumpulan yang lain terus ya, pindah ke satu, pindah ke yang lain terus ya, mendakwahkan Islam ya. Terus mendakwahkan, dan ini membuat risih dari para petinggi Quraisy ya, mereka merasa sangat terganggu, dan di antara bentuk dari perlawanannya adalah mulai kabar-kabar permusuhan ya, kebencian, mulai hate speech ya, hate speech ya, kebencian-kebencian itu dimunculkan dari Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya. Cuma kalau pengikutnya low profile ya, nggak muncul di publik ya, karena mereka tahu kalau muncul habislah mereka. Jadi orang-orang Quraisy membenci dakwah Rasulullah ya, mulai hate speech ya. Cuma mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selain kebencian, karena Rasulullah tadi bukan anak ya, putra mahkota ya, dilindungi oleh pemimpin kota Mekah saat itu Abu Thalib, sehingga ya mereka cuma bisa benci. Tapi kalau ketemu Rasulullah masih segan, masih hormat ya. Jadi benci tapi hormat gimana coba? Gitu teman-teman ya. Nah, dan akhirnya bermunculanlah akhirnya pengikut Rasulullah sedikit demi sedikit ya, bermunculan dari kabilah-kabilah Quraisy. Mulailah akhirnya kegaduhan ini menjadi semakin banyak ketika ayah dan anak berbeda ya. Anaknya masuk Islam, ayahnya tidak, ayahnya memerangi Islam. Ketika saudara jadi berbeda, teman jadi berbeda, orang tua anak jadi berbeda. Makanya ini Quraisy sangat sangat risih ya, kenapa tiba-tiba keluarga mereka, persaudaraan mereka, suku mereka, kabilah mereka terbelah ya. Ada yang mendukung Rasulullah dan ada yang tidak mendukung Rasulullah. Ada yang mendukung Rasulullah dalam artian tidak masuk Islam, tetapi bilang ya udah biarin aja Rasulullah gitu kan. Toh Rasulullah juga nggak ngapa-ngapain kita, cuman membawa agama baru gitu. Tapi bagi yang lain, wah enggak, ini bahaya, nggak bisa didiamkan, gitu kan. Ternyata mayoritas nanti dari kota Mekah tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, tapi minoritasnya tetap tumbuh sedikit demi sedikit ya, ada ya. Begitu teman-teman ya. Jadi makanya kenapa ini sebenarnya ya, kalau ya analisis para ulama gitu kan, kalau Abu Lahab ini enggak jadi sandungan Rasulullah, mungkin dakwah Islam bisa lebih pesat tersebar di awalnya gitu kan. Tetapi karena dari awal Abu Lahab ini sudah jadi bikin gara-gara ya, menghalangi Rasulullah, orang-orang tadi mulai sebodoh ya, karena udah itu internal internal Bani Hashim aja masih masih berbeda gitu, masih berseteru. Kenapa kita yang di luar kabilah ikut-ikutan? Karena ingat teman-teman ya, kunci dari sosialisasi ya, sosialita zaman dulu, bahwa mereka akan mendukung satu kabilahnya meskipun kabilahnya dalam keadaan zolim maupun dizolimi, itu masih mengakar di Jazirah Arab ya. Jadi kalau buat mereka, kalau kabilah sebelah ada masalah, ya udah jangan ikut-ikutan gitu kan, karena itu
kabilah sebelah, itu bukan urusan kita. Tapi kalau itu kabilah kita, walaupun kabilah kita yang salah, kita akan bela mati-matian gitu teman-teman ya. Itulah alasan juga kenapa nanti Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ikut membela Rasulullah walaupun sebagiannya tidak masuk Islam. Baik teman-teman, ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa saya share segera kuisnya. Teman-teman mungkin ada yang mau sedikit bertanya dulu sebelum kita tutup. Mudah-mudahan jelas ya ceritanya ya. Saya takut teman-teman bosan, ngantuk. Mudah-mudahan saya menyampaikannya bisa dalam keadaan yang membuat teman-teman tetap stay fokus ya. Oh iya bahwa Rasulullah itu dakwah sembunyi-sembunyi. Oh Rasulullah itu dakwah terang-terangan. Oh musuhnya adalah Abu Lahab. Baik teman-teman, gimana? Apakah jelas materi hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya juga. Tidak ada ya, tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan jelas. Ini nggak ada chat apa-apa nih teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Baik teman-teman, insya Allah ya selamat berbuka nanti buat yang mau berbuka. Mari kita tutup dulu dengan sholawat kepada Nabi kita yang kita bahas ya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan orang tua kita, istri kita, ya keluarga besar kita, saudara kita, kakak adik kita, ya anak kita, kakek kita, paman kita, semuanya keluarga besar kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini ya, kita bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air, segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, apa ini? Jazakallahu khair wa iyyakum. Nirma Aulia, iya, wa iyyakum. Baik teman-teman, kita tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbuka teman-teman. Ditunggu ya insya Allah kuisnya nanti saya berikan.